Selamat pagi anak-anak. Pagi, Apa kabarnya pada pagi ini? baik. Iya. Selamat pagi juga kepada Bapak Nanang Haryanto yang telah eh, bersedia meluangkan waktu bersama dengan saya, bersama anak-anak di kelas ini untuk menjadi observer dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Selamat datang Pak Nanang. Selamat datang, selamat pagi Pak Rudi. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum saya akan memulai pembelajaran pada pagi ini. Ya, baik Pak Rudi. Sebelum Bapak melanjutkan pembuatan videonya dan rekaman terlebih dahulu, ya dipersiapkan semua perangkat dan hal-hal yang perlu disiapkan seperti observasi. Saya sudah ada nih, saya terima lembarnya. Silakan Pak Rudi akan lanjut saja, biar nanti kan saya pembelajarannya. Sekian, kita mulai terus. Baik, terima kasih Pak Nanang yang telah memberikan masukan. Baik anak-anakku semua, kita akan bersama-sama mengafirmasi diri untuk mendengarkan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Afirmasi dimulai, sama-sama kita membacanya. Saya siap. Saya siap menerima materi tentang ekosistem teks navigasi dan rantai makanan secara kita sudah membaca, mengikuti afirmasi ya. Selanjutnya Ilham memimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini. Ayo Ilham. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagus. Baik, terima kasih Ilham ya sudah memimpin doa. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, Ilham coba kita memberikan semangat dalam kehidupan kita. Bapak minta Ilham untuk membawa temannya dengan tepuk PPK. Ayo Ilham. PPK. Religius. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Citas. Mantap. Yes. Iya, terima kasih ya. Terima kasih kepada Ilham yang telah membawa teman-temannya, memberikan semangat kepada teman-temannya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi ini ya. Jadi anak-anakku, pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi ini ya di tema 5 subtema 1 tentang komponen ekosistem ya. Ya, sebelum kita mengikuti pembelajaran lebih jauh, Bapak perlu ingatkan pada anak-anak tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi ini.
supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik, tentunya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati video rantai makanan, anak-anak dapat mengidentifikasi hewan yang ada di sekitar rumah dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video, anak-anak dapat menulis teks non-fiksi tentang rantai makanan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video, anak-anak dapat menuliskan hubungan antar komponen ekosistem dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati rantai makanan hewan, anak-anak dapat membuat bagan rantai makanan dengan tepat. Ya. Yang kelima, setelah mempelajari materi tentang rantai makanan, anak-anak dapat membuat 5 pertanyaan secara tertulis menggunakan kata-kata atau kosakata baku berkaitan dengan makanan, rantai makanan ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, anak-anak Bapak minta untuk memperhatikan di sini ada sesuatu yang ingin Bapak tunjukkan kepada anak-anakku. Bapak harap anak-anak dapat memperhatikan dengan baik-baik, mengamati apa saja yang ada di dalam gambar tersebut ya. Siap? Oke. Ya. Oke, ini videonya diperhatikan ya. Halo teman-teman pecinta satwa. Pagi itu matahari bersinar cerah. Tunas-tunas rumput mulai tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru dimulai. Hijau, segar, dan penuh harapan. Rumput itu tumbuh subur, ketan, dan menarik perhatian para herbivora di sekitarnya. Sekumpulan jangkrik datang pertama kali, memakan rumput muda yang ditemuinya. Mereka melahap rumput itu dengan cepat. Rombongan jangkrik yang sedang berpesta ternyata mengundang tamu lain. Para katak bergabung bukan untuk memakan rumput, tapi mengincar para jangkrik yang sedang berkumpul. Tapi pasti para jangkrik itu dilahap oleh katak. Mereka memakan para jangkrik dengan sangat rakus. Setelah kenyang, katak itu pergi, melompat-lompat dengan gembira. Gerakan sang katak ternyata menarik perhatian seekor ular. Dengan gerakan halus tanpa suara, ular itu mendekati sang katak. Dari oleh sang katak, ular itu sudah di dekatnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, ular itu langsung menyerang dengan gigitan berbisa. Coba melepaskan diri, tapi gigitan sang ular sangat kuat. Ditambah bisa yang disuntikkan ular itu telah menyebar ke tubuhnya dan sang katak semakin lemah. Akhirnya ular itu melahap sang katak tanpa mengunyahnya terlebih dahulu. Selesai menelan katak itu, sang ular merasa kenyang. Merayap lambat menyusuri jalan. Tujuannya adalah untuk pulang ke sarangnya di dalam lubang tanah. Di tengah perjalanan, seekor elang terbang mengawasinya dari udara. Ular itu menyadari bahaya yang mengancam. Dia mempercepat lajunya, berharap bisa masuk ke lubang untuk sembunyi. Tapi tiba-tiba elang itu menukik tajam menuju ke arah ular yang tengah bergerak cepat. Sampai elang itu menyerang dan mencengkeram tubuh ular menggunakan kakinya yang kuat. Sang ular mencoba menyelamatkan diri. Akhirnya ular itu menyerah dan sang elang menang. Dengan paruhnya yang tajam, sang elang memakan ular hasil tangkapannya. Elang itu melanjutkan hidupnya untuk beberapa waktu ke depan, hingga tiba saatnya ia mati, terbaring tak berdaya di tanah. Bangkai elang membusuk, mengundang para lalat. Mereka meletakkan telurnya di dalam bangkai elang. Dalam waktu singkat, telur lalat menetas
dan para pelatung menguraikan bangkai elang itu. Dari sisa bangkai elang itu, tanah menjadi subur. Angin menebarkan benih, dan tunas-tunas rumput tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru telah dimulai. Hidup terus berjalan. Ada yang tumbuh, ada yang makan, ada yang dimakan, ada yang mati. Tapi itu bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Proses alamiah ini terus berputar tanpa henti demi keseimbangan alam. Baik, terima kasih. Video yang di layar sudah selesai. Baik, anak-anak, tadi apa-apa saja yang kalian lihat di dalam video tersebut? Gambar-gambar hewan apa saja? Atau tumbuhan apa saja? Coba Ilham. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, apa lagi? Jangkrik. Jangkrik. Sesel, apa lagi Sesel? Tumbuh-tumbuhan, tikus, ular, elang, pengurai. Iya, ya tadi kalian ada lihat di gambar di video itu. Di sekitar rumah pernah lihat nggak binatang yang makan binatang lainnya? Pernah. Pernah, ya. Ah, Pernah dilihat, misalnya lihat kucing makan tikus, ya kan? Ya Pak. Ya, itu contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ke materi ini ke materi berikutnya, anak-anak, Bapak minta untuk membaca teks non-fiksi yang ada di layar tersebut. Coba, iya, coba Cecil baca. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Elang beberapa waktu burung elang mati. Banyaknya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup. Pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini terjadi dari waktu ke waktu di laut yang menjadi produksi adalah Iflotakton, sekumpul tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurnya. Ilham, dan Ilham. Duk yang betul. Ya. Melayang dalam air. Konsumen satu adalah Zooplankton, hewan permakanan Phytoplankton. Konsumsi dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumsi tiga adalah ikan-ikan sedang dan
konsumsi konsumen. konsumen. 4 adalah ikan-ikan besar. Oke, stop. Gantian Ilham, coba baca Ilham. Urutan peristiwa dimulai dari situ. Coba dibaca. Ya. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen. Kesatu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Adalah satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyemburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Oke, terima kasih untuk Sesel, terima kasih untuk Ilham yang telah membaca teks non-fiksi yang Bapak sajikan. Nah, di dalam teks tersebut ya, di situ menjelaskan tentang proses makan dan dimakan antar makhluk hidup ya, seperti pada gambar atau seperti pada video yang barusan yang telah kalian perhatikan tadi ya. Itu ada tumbuh-tumbuhan dimakan oleh jangkrik atau tikus ya kan ya. Sementara tikus dimakan oleh hewan lain ya. Begitulah seterusnya ya. Tadi di dalam bacaan yang telah kalian pelajari itu berbicara tentang rantai makanan. Nah, di dalam cerita itu ada yang namanya teks non-fiksi ya. Nah, teks non-fiksi, apa itu teks non-fiksi? Coba dibaca, Sisel.
teks non fiksi adalah Karangan karangan yang dibuat Karangan yang atas dibuat atas dasar fakta 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 atau benar terjadi benar-benar terjadi dalam dalam kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Oke ya. Jadi itu teks non fiksi. Nah, di dalam teks non fiksi yang kalian baca tadi tentang rantai makanan tadi, itu ada dalamnya itu ada ide pokok paragraf ya. Ada ide pokok paragraf dan informasi penting tentang suatu bacaan yang telah kalian pelajari tadi ya. Selanjutnya ini ada tugas ya. Anak-anak silakan kerjakan tugas yang telah Bapak kirimkan melalui WA group tadi ya. Melalui WA group silakan dibuka LKPD-nya ya. Masing-masing anak-anakku mengerjakannya ya. Kerjakan masing-masing. Nanti hasilnya ya. Hasil kerjaan kalian itu silakan didemonstrasikan atau silakan disampaikan kepada teman-teman lain yang ada di dalam Zoom meeting ini. Coba dikerjakan. Waktunya Bapak berikan dari sekarang, silakan dikerjakan. Nah, oke, perhatikan. Nah, ini contoh soal yang akan kalian kerjakan ya. Akan dikerjakan dan Bapak anggap sudah selesai. Nah, silakan. Silakan Cecil baca hasil pekerjaannya. Produsen tumbuhan rumput, konsumen tingkat 1 tikus, konsumen tingkat 2 ular, konsumen tingkat 3 elang, dekomposer jamur, pengurai. Iya, ya itu ya. Jadi situ ada tanda panahnya ya. Tanda panahnya itu dimulai dari produsen dulu, habis produsen ke konsumen tingkat 1 itu ada tikus, konsumen tingkat 2 itu ada ular, konsumen tingkat 3 itu ada elang, dan konsumen tingkat keempat itu pengurai ya. Jadi itulah proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Misalnya di situ kita dapat jelaskan tumbuhan dimakan oleh tikus ya. Tikus dimakan oleh elang, ular maksudnya Ular ular dimakan oleh elang. ya. Dan setelah elang mati diuraikan oleh bakteri atau jamur ya, diuraikan oleh bakteri atau jamur. Setelah bakteri itulah yang akan menjadi humus dan kegunaannya adalah untuk menyuburkan tanaman ya. Ya, seperti ini. Nah, inilah hasil pekerjaannya yang Bapak harapkan ya. Ya, ini. Nah, ini adalah gambar visual yang sama seperti yang telah anak-anakku kerjakan tadi ya. Oke, anak-anakku, pekerjaan kalian sudah selesai. Artinya pembelajaran kita pada hari ini telah selesai di sini ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, tentunya kita mau merefleksi ya, merefleksi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini atau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari ya. Kesimpulannya ya. Coba dibaca kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Ilham, coba.
teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu ya. Itu adalah kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini, itu berkaitan dengan teks non-fiksi. Yang kedua, tentang rantai makanan. Apa itu kesimpulannya dari pembelajaran pada hari ini tentang materi rantai makanan? Coba, Sesel. Rantai makanan merupakan proses makanan dan dimakan pada Serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Ya, terus rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring makanan di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. ya, baik. Terima kasih kepada Sesel yang sudah menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Ya. Nah, sekarang ada tugas-tugas yang masih belum dikerjakan di LKPD. Nanti anak-anak silakan mengerjakannya dan nanti setelah selesai dikirimkan melalui WA grup kelas yang ada, ya. Ya, Pak. Ya, Ilham ya. Ya, Pak. Ya. Baik anak-anakku, pembelajaran kita pada hari ini Bapak merasa cukup, ya. Dan anak-anakku, materi yang belum dipelajari silakan dipelajari agar kedepannya anak-anakku dapat lebih baik daripada yang hari ini, ya. Ya, Pak. Nah. Baik, untuk observer, pembelajaran yang saya lakukan sudah selesai. Silakan, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Baik, Pak Rudi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya amati dari awal, pertengahan hingga akhir sudah bagus, sudah mencakup semua pendahuluan, inti, hingga ke materinya cukup jelas, sudah bagus, tingkatkan. Itu saja dari saya. Nanti saya akan kirim evaluasinya langsung melalui WA saja ya Pak Udi. Baik Pak. Gitu ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai.
Satu lagi catatan yang perlu Bapak ingatkan anak-anakku di masa pandemi seperti ini, ya, anak-anak Bapak harap untuk selalu jaga kesehatan, ya, selalu hidup bersih. Jika keluar rumah jangan lupa pakai masker, ya, cuci tangan, ya, tetap jaga kesehatan supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik, ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Bapak minta Ilham Hai. untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Ilham. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Anak-anakku, pembelajaran kita pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Selamat pagi. Pagi.